Gila, ternyata istana Raja Arab Saudi dijaga ribuan pasukan Yahudi. Ledakan besar yang terjadi di kota Al-Quds, Riyadh, Arab Saudi kemarin ternyata mengungkap banyak kisah yang belum tentu semua orang tahu. Ternyata tidak jauh dari lokasi ledakan gudang amunisi itu ada sebuah pangkalan militer milik Kerajaan Arab Saudi, namanya Prince Sultan Air Base. Letaknya tidak begitu jauh dari Istana Raja Abdul Aziz dan menjadi salah satu pusat kekuatan militer Arab. Di tempat itu terdapat pasukan tempur udara hingga sistem pertahanan udara peluru kendali Patriot. Dari catatan FIFA militer, sejak dibangun pada 1951, pangkalan militer itu dikuasai pasukan Royal Saudi Air Force dari Wing 6. Namun tahu nggak, pada tahun 1996, PSAB tidak cuma jadi basis kekuatan militer Arab Saudi, tapi juga basis kekuatan militer asing dan gilanya berasal dari negara Yahudi terbesar kedua dunia, yaitu Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat dalam hal ini US Army mulai menempatkan ribuan tentara dan persenjataan di PSAB setelah basis militer Angkatan Udara Amerika Serikat di Khobar Towers dan dibombardir musuh. Kerajaan Arab Saudi menerima kehadiran militer Amerika di dekat pusat kerajaannya dengan kesepakatan bahwa kegiatan militer asing hanya bersifat bertahan dan membantu menjaga pertahanan kerajaan. Seiring berjalan waktu sempat terjadi penarikan tentara Amerika Serikat dari PSAB. Mereka pindah ke pangkalan udara Al Udeid Doha di Qatar. Pada 2019, Amerika kembali menempatkan pasukan di PSAB, yaitu dari D378 Air Expeditionary Wing. Alasannya sih untuk memberikan kedalaman strategis dan meningkatkan dukungan defensif, sementara mempertahankan kehadiran regional untuk mempromosikan perdamaian melalui pencegahan dan berlanjut hingga saat ini. Nah, kalau saat ini ribuan tentara Amerika tetap bercokol di PSAB dengan alasan mengantisipasi serangan dari militer negara Republik Islam Iran. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi dekat Istana Raja Abdul Aziz. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi di kota Al-Quds. Suara dentuman terdengar dan membuat kepanikan warga. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA militer, ledakan terjadi pada Rabu pagi 14 Juli 2021 waktu Arab Saudi. Ledakan terjadi sekitar pukul 5:01. Bola api besar terlihat berkobar dari kejauhan disertai kepulan asap hitam pekat yang mengangkasa. Jerit ketakutan warga pecah seketika. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki, ledakan itu bukan sebuah serangan rudal balistik yang dilancarkan militer musuh ke kota Al-Quds, tapi ledakan itu berasal dari sisa-sisa amunisi dan senjata yang sudah tidak terpakai lagi. Ledakan tidak disengaja dari sisa-sisa persenjataan yang tidak dapat digunakan yang disiapkan untuk dipindahkan di salah satu tempat pembuangan di Quds, kata Brigjen Turki Al-Maliki. Brigjen Turki Al-Maliki memastikan tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam ledakan itu. Meski begitu, penyebab ledakan telah ditangani pihak keamanan setempat.
Kota Al-Qad merupakan salah satu wilayah terpenting bagi Arab Saudi. Di kota yang berada di Arab bagian tengah provinsi Riyadh ini banyak terdapat bangunan bersejarah. Salah satunya ialah Istana Raja Abdul Aziz. Sekedar diketahui, situasi di Arab Saudi tegang akhir-akhir ini, apalagi setelah militer Yaman menembakkan sejumlah rudal balistik ke wilayah selatan Kerajaan Arab Saudi. Yaman menyerang Arab Saudi dengan tujuan membalas serangan brutal ke negara itu yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah di Yaman. Tak terlihat ternyata di foto itu ada dua sosok pasukan hantu pembunuh. Coba perhatikan dengan seksama foto utama berita FIFA Militer edisi Rabu 14 Juli 2021 ini. Apakah Anda melihat sesuatu yang janggal? Perlu Anda ketahui, foto ini diambil di sebuah perbukitan di Turki. Letaknya dirahasiakan oleh militer negeri bulan sabit. Foto itu diabadikan dengan drone khusus yang diterbangkan dalam sebuah latihan. Jika Anda seorang yang jeli, maka akan terlihat ada dua sosok berbahaya yang terekam. Jadi foto itu direkam khusus untuk menggambarkan bagaimana berbahayanya pasukan rahasia Turki bagi musuh-musuhnya. Sebab keberadaan nyaris tidak terlihat bagaikan hantu karena terkamuflase dengan kondisi alam di sekitarnya. Pada gambar itu sebenarnya ada dua sosok penembak jitu terbaik militer Turki. Mereka dalam posisi siap siaga, melepaskan tembakan mematikan bagi siapa saja yang jadi target. Dalam siaran resminya, militer Turki tidak menyebutkan identitas kedua penembak jitu itu dan dari batalion apa mereka berasal. Hanya saja dipastikan mereka merupakan pasukan penting penentu kemenangan di medan perang. Filosofi penembak jitu kami, melihat tanpa terlihat, satu tembakan satu nyawa, tulis militer Turki. Kedua penembak jitu itu berada tepat di atas bukit di sela bebatuan besar. Salah satu dari mereka dalam posisi tiarap dengan senjata mengarah ke depan. Satunya lagi dalam posisi duduk runduk menyandar ke batu dengan mata menempel pada teropong pengintai. Tubuh mereka tidak bisa terlihat karena mengenakan seragam dan kain penyamaran khusus berwarna abu-abu, menyesuaikan dengan kondisi alam di lokasi itu. Militer tanah air, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, juga memiliki pasukan serupa. Disebutnya penembak runduk. Penyamarannya juga hampir sama. Hanya saja alat kamuflase yang dikenakan berbeda warna. Penembak runduk TNI dominan mengenakan warna kamuflase hijau, menyesuaikan kondisi alam NKRI yang tropis.